Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'i mardatillah wa li syafaati rasulillah fi barakati syahri Ramadan fi hadhihi lailah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus takmir Masjid Al-Falah Karangklesem Purwokerto Selatan, yang kami hormati para bapak-bapak, ibu-ibu dan kawan-kawan semua. Pada sore hari ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti puasa Ramadan pada tahun 1443 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu tidak kekurangan suatu apa, sehingga pada sore hari ini pada tanggal 27 Ramadan ini kita bisa silaturahim bareng di dalam Masjid Al-Falah Karangklesem ini dalam rangka mengaji tentang apa itu zakat dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan zakat. Semoga pertemuan pada sore hari ini membawa maslahat, membawa manfaat dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadir yang saya hormati, salawat beserta salam marilah kita haturkan kehadiran beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswah kepada kita tentang kewajiban untuk berzakat bagi setiap Islam yang menemukan malam Idul Fitri. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan zakat fitrah, alangkah baiknya kita belajar tentang apa itu zakat dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada pengurus takmir Masjid Al-Falah Karangklesem Purwokerto Selatan ini yang telah menginisiasi tentang pelatihan zakat dan amil dan problematika yang berkaitan dengan zakat. Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati, kewajiban zakat ini di dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia sejumlah 1 sok kurma atau gandum bagi setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan muslim dari kaum muslimin. Ini kewajiban zakat bagi setiap muslim, baik berkelamin laki-laki maupun perempuan, semuanya sama saja, sama-sama 1 sok. Yang kaya, yang biasa saja sama-sama 1 sok. Yang 1 soknya kurma atau gandum. Ini kewajiban ini. Lalu hikmahnya dari zakat itu yang paling kelihatan adalah dapat menyucikan jiwa. Dapat menyucikan jiwa dan menjadi makanan orang miskin. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah telah mewajibkan zakat sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari guruan dan perkataan kotor yang dilakukan di bulan Ramadan dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Ini penting sekali. Model-model puasa kita ini itu puasa-puasa yang hanya mendapatkan
dahaga dan lapar saja. Tapi kalam-kalam yang rofas, kalam-kalam yang buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk, orang Purwokerto mengatakan cokan metu dewek. Nah ini, apalagi yang keluar dari lesan, apalagi yang keluar dari anggota tubuh kita. Oleh karena itu fungsi zakat ini hikmahnya adalah menyucikan jiwa, ya, menyucikan jiwa dari guruan-guruan dan perkataan kotor. Selanjutnya yaitu hikmahnya adalah sebagai makanan bagi orang yang miskin. Ketika orang muslim melakukan zakat, maka saya yakin tidak ada kekhawatiran lagi bagi orang saudara-saudara kita yang kebetulan tidak punya apa-apa atau fakir miskin, insya Allah bisa makan semua. Lebih-lebih di waktu Ramadan ini, kalau zakat itu sudah berputar dengan baik, ya, syukur-syukur sebelum hari H sudah melakukan zakat, ini justru sangat membantu fakir miskin ketika mau berbuka puasa tidak punya bahan makanan atau mau sahur tidak punya bahan makanan. Oleh karena itu nanti ada sebuah keterangan memang kita boleh zakat di awal Ramadan, itu boleh. Tapi kalau sisi utamanya memang nanti setelah subuh hari raya, setelah salat subuh itu yang paling afdol. Yang wajib itu ketika masuk malam hari raya. Nah ini kami kembali ke persoalan, ketika zakat itu berjalan dengan baik, insya Allah saudara-saudara kita yang tidak mampu itu akan terbantu dengan beras zakat, sehingga ia tidak kelaparan. Maka benar sekali hikmah dari zakat yaitu menjadi makanan orang miskin. Lalu selanjutnya hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua ini adalah menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Ketika kita puasa Ramadan di bulan ini, terus mau masuk hari raya kok kita belum zakat, maka apa yang menjadi amal kita ini itu tidak bisa sampai sowan kepada Gusti Allah, melainkan masih gentayangan berada di awang-awang. Oleh karena itu hadis Rasulullah yang disebutkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini diriwayatkan dari Jarir, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi yang tidak akan diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Jadi setiap muslim ketika melakukan puasa itu ya wajib melakukan zakat fitrah dengan catatan mampu. Mampunya di mana? Nanti ada penjelasannya. Ini menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Lalu urgensitas zakat di mana? Zakat, urgensitas zakat itu satu menjadi rukun Islam. Salah satu rukun Islam yaitu zakat, syahadat, sholat, syahadat, rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji. Berarti zakat ini termasuk bagian dari urgensitas, ya, bagian dari rukun Islam. Nah kalau ada orang Islam tidak mau zakat, maka ia tidak melaksanakan rukun Islam. Yang nomor dua termasuk makluman minad-din bid-daruri. Setiap orang pasti akan muncul kesadaran jika mau hari raya itu pasti mengeluarkan zakat fitrah, nggak usah mikir. Itu makluman minad-din bid-daruri. Ya, itu bagian dari ajaran agama yang sudah nggak pakai mikir. Pokoknya anggar arep bada ya zakat fitrah begitu. Beda kalau zakat Idul Adha. Idul Adha nggak mungkin orang itu berpikir zakat fitrah, karena makluman minad-din anna zakata tusra'u fi syahri Ramadan. Itu. Yang nomor tiga, pahala bagi pembayar zakat. Orang yang membayar zakat namanya muzaki. Muzaki itu orang yang membayar zakat.
Muzakka alaih itu sesuatu yang dizakati. Terus namanya zakat. Ya, namanya zakat, pelakunya muzaki, ya. Ya, muzakka alaih sesuatu yang dizakati. Lah, muzakkan itu artinya medianya apa? Ya bahan makanan. Nah, ini orang yang bayar zakat ada pahalanya. Lalu yang nomor 4, ancaman bagi pembangkang. Jelas, barang siapa yang tidak melakukan perintah syariat yaitu membayar zakat, maka ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir termasuk ibadah yang bersifat wajib murokab. Artinya wajib murokab itu sudah wajib ditambahi, wis wajib banget. Ya, mengapa demikian? Karena zakat itu, ya, zakat itu mempunyai 2 dimensi. 1 dimensi ibadah, yang nomor 2 dimensi sosial. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu dimensi ibadah saja, sosialnya enggak ada. Tapi kalau zakat itu dimensi ibadah juga dimensi sosial. Di satu sisi perintah Allah, di satu sisi meringankan beban saudara kita yang tidak bisa makan. Nah ini, zakat ini mempunyai 2 dimensi ini. Haji gimana? Secara sosial tetap kurang, ya. Ubudiyah iya, dimensi ubudiyahnya iya, dimensi sosialnya kurang. Tapi kalau zakat itu mempunyai 2 dimensi, dimensi ibadah dan dimensi sosial. Ini urgensitasnya di situ. Lalu bagaimana menyepelekan aturan zakat? Ini diterangkan dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 96 ini. Menyepelekan aturan zakat sebenarnya tidak berdampak negatif pada dimensi sosial zakat selama zakat sampai kepada mereka yang berhak, namun berakibat zakat yang dikeluarkan tidak sah. Ini hubungannya. Karena kalau sah dan tidaknya itu yang mengatur syariat Islam. Jumlahnya harus sekian, dikasihkan kepada siapa, begitu. Nanti ada. Maka jangan sepelekan terkait dengan aturan zakat. Lalu syarat wajibnya yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi zakat itu hanya wajib kepada orang Islam, maka termasuk dari rukun Islam. Ya, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini ya, harus beragama Islam, ini syarat wajib. Yang nomor 2 merdeka. Merdeka dalam konteks kekinian sudah enggak ada. Kalau dulu itu perbudakan masih ada, harus bukan budak. Tapi kalau sekarang enggak begitu. Justru merdekanya kita itu, ya, merdekanya kita itu merdeka dari apa ya? Ekonominya sudah mandiri. Itu merdekanya di situ. Ya, merdeka dari api kemiskinan. Nah, itu merdeka. Nah, di konteksnya zaman dulu nggak ada. Sekarang itu perbudakan sudah nggak ada. Ya, tadi ya, merdeka dari api kemiskinan karena kita mampu mengeluarkan zakat. Apalagi mohon maaf, wong untuk biaya makan sehari-hari saja nggak mampu, apalagi mengeluarkan zakat, gitu kan? Ada orang begitu kan? Oleh karena itu merdeka hari ini kita tafsiri yang bagus-bagus, yaitu merdeka dari api kemiskinan. Kalau merdeka dari api kemiskinan, akhirnya kita ini menjadi orang yang mampu. Kalau orang yang mampu itu berdaya, kalau berdaya akhirnya punya eksistensi, statusnya itu bagus. Ono wong sugih karo wong kere, kira-kira statusnya bagus mana? Cah kere, ini ku langsung kayak don. Tapi wong sugih, mantep ya, mobilnya Pajero ya, ngono ya. Panas jebut jeru meskipun urung lunas, tapi kan Pajero gitu. Yang nomor 3 syarat wajibnya yaitu menemui akhir Ramadan. Nah ini zakat itu wajibnya, syarat wajibnya menemui akhir Ramadan. Ini yang wajib ya. Yang afdol tadi setelah sholat subuh.
Yang nomor 4, syarat wajibnya punya kelebihan untuk nafkah hari ini atau hari dalam berhari raya, sehari semalam. Mohon maaf, jangan sampai kita ini memaksakan diri kalau memang tidak mampu untuk berzakat. Jangan dipaksakan. Karena semua tadi memang takdirnya Allah. Kita ini bisa zakat dan tidak. Maka gak usah gengsi kalau menjelang hari raya kita tidak mampu berzakat. Gak usah gengsi. Mengapa demikian? Iya, karena yang dikhawatirkan ketika seseorang itu tidak mampu zakat karena ketidakmampuannya, itu kok sampai hutang gitu. Padahal dirinya sendiri itu masih butuh makan. Ya, lebih baik dimakan sendiri kalau hutang gitu. Begitu juga jangan sampai naudzubillah min dzalik, kita ini melakukan zakat nunggu dizakati oleh orang lain. Naudzubillah, ya Allah, semoga kami tidak seperti itu. Mau zakat nunggu dizakati oleh orang lain karena menutupi aib malunya kalau tidak mengeluarkan zakat. Padahal ini sebetulnya enggak masalah, tapi karena gengsi ya. Itu di desa begitu, apalagi tren hari ini orang itu zakat melalui amil yang ada di masjid. Amil yang sudah mendapatkan izin operasional dari menjadi CPZIS dari Lazisnu begitu. Kelihatan toh si A, si B, si C yang zakat itu, lagi si A kok enggak. Usut punya usut ternyata tidak punya apa-apa. Justru malah mereka yang berdapat banyak. Karena apa? Mereka bagian dari asnaf, orang yang wajib dizakati. Fakir miskin, apalagi double-double, sudah fakir, miskin, sabilillah lagi, tambah mu'alaf lagi. Waduh, ini bagiannya banyak ini gitu. Keterangan ini syarat wajib dalam kitab Hasyiah Ibrahim Al-Bajuri. Yang selanjutnya yaitu orang-orang yang wajib dizakati ya, diri sendiri wajib menzakati diri sendiri. Seperti bapak-bapak ini wajib menzakati dirinya sendiri karena panjenengan menjadi penanggung jawab keluarga panjenengan. Selain panjenengan sendiri siapa? Yaitu istri termasuk yang tertalak raj'i dan tertalak bain yang sedang hamil. Jadi istri yang masih tertalak dalam kondisi menghamil itu wajib dizakati oleh suami. Beda kalau tidak hamil, tidak wajib. Tapi kalau hamil baik raj'i maupun bain itu wajib dizakati. Yang nomor 3, orang tua ke atas. Orang tua ke atas itu seperti bapak kita, ibu kita atau mbah kita yang ikut kita, buyut kita yang ikut kita, menjadi tanggung jawab kita. Maka ketika masuk malam hari raya ya, orang-orang seperti itu menjadi tanggung jawab panjenengan. Berarti mulai bapak, mbah, buyut sampai ke atas. Begitu juga sebaliknya, anak ke bawah, anak cucu ya, anak cucu buyut ikut sampean, maka menjadi tanggung jawab sampean ketika hari raya yang wajib mengeluarkan zakat panjenengan. Ini anak ke bawah yang belum mampu bekerja dan tidak mempunyai harta. Keterangan dari Sulaiman Al-Jamal ini secara Al-Manhaj. Lalu jenis dan kadar. Sekarang ukuran jenis kadar sesuatu yang dikeluarkan dari zakat ya. Menyepelekan aturan zakat sebenarnya tidak berdampak negatif pada dimensi sosial zakat selama sampai kepada mereka yang berhak, namun berakibat zakat yang dikeluarkan tidak sah. Ini penting, jenis kadarnya penting. Jadi zakat itu tidak sembarangan, punya prosedur. Jumlahnya harus berapa, kepada siapa juga, waktunya kapan, itu kan, bahannya apa, medianya apa, nasi atau uang, lah ini macam-macam. Nah, ya jenis kadar, ya kadar mengeluarkan zakat itu adalah satu sok. Satu sok itu satu ukuran, sebuah ukuran yang berada dari Arab. Kadang beda-beda, Mesir, Arab Saudi beda-beda, Yaman juga beda-beda. Di sini malah beda lagi. Yang ada sok tahu sih,
Ya beda lagi malahan. Sok tahu loh, tidak ngerti tentang ukurannya, dikasih tahu sok tahu. Nggak ngerti padahal ini orang yang tidak ngerti bahwa dirinya tidak tahu. Wah ini paling berat, susah ini. Angel Mas angel ngimutke wong wis ora ngerti, tur ora ngerti nek dhewe ora ngerti, wis angel Mas pokoke ambiar kabeh pokoke. Ya, satu sok di sini itu bahan makanan pokok. Karena kita hidup di Indonesia, ya, bahan makanan kita itu adalah beras. Lalu berapa jumlah yang harus dikeluarkan? Ya, kalau di satu sok dikonversi dalam bentuk kilo berapa? Ada pendapatnya, pendapat ulama itu ada yang mengatakan yang dikeluarkan dalam zakat itu ada yang mengatakan 2,7,5 kilo. Dibulatkan menjadi 3 kilo. Ya, ada yang mengatakan 2,270 kilogram. Ini pendapatnya Kiai Haji Maksum bin Ali. Tapi ini sudah direvisi ini biasanya karena seiring dengan perkembangan zaman, karena beras kita itu kadar airnya itu lebih banyak sehingga apa ya, dilebihi. Nah, ini yang 2,5 ini yaitu pendapatnya Syekh Umar As-Sagaf. Nah, yang sering terjadi di kita ini ya minimal 2,5. Syukur sudah punya kesadaran 2,7,5 sampai 3 kilo. Nah, yang menjadi pesan saya itu selain ukuran juga ini jenis bahan makanannya. Jangan sampai kita ini yang kesehariannya itu makan beras rojo lele, tapi ketika gantian bayar zakat jebule beras raskin. Nah, ya beras sembako atau beras sumbangan yang jelek itu jangan. Mengapa hal itu tidak boleh? Itu sama saja kita kurang mensyukurin nikmatnya Gusti Allah. Yang kita makan enak kok waktu gantian zakat malah yang dikeluarkan yang tidak enak. Padahal zakat itu artinya membersihkan kotoran. Namun setahun sepisan zakat fitrah kok ya Allah mentolo temon tokke malah beras raskin atau beras sembako. Naudzubillah min dzalik. Mau sesekali setahun ya kalau kita makan beras rojo lele kita keluarkan beras rojo lele. Toh seberapa? Sama toh itu. Meskipun harganya beda-beda beras ya. Yang standar di kalangan kita, di masyarakat kita, di kampung kita ya 1 kilo 10.000 standarnya itu ya, nggak terlalu mulu-mulu ya gitu, nggak terlalu mulu-mulu gitu. Lalu kemudian problematika hari ini ada orang zakat dengan uang ya, ya karena faktor kesibukan nggak masalah sih, apalagi muslim perkotaan seperti ini yang hidupnya penuh ya pancen ora duwe gabah, wong ora duwe sawah. Beda dengan panjenengan yang punya gabah ini ya zakatnya ya jelas harus pakai bahan makanan pokok ngono. Tapi hari ini zakat dengan uang lebih mudah. Nah, menurut pendapatnya Syekhona Khalil Bangkalan itu boleh. Ya, termasuk Imam Hanafi yang memperbolehkan zakat menggunakan uang. Dan dalam zakat fitrah boleh mengeluarkan harganya. Muhammad Khalil bin Abdul Latif, ini kita Al-Matnus Syarif ini 2,751 kg senilai 12.000 kali 2,751 sama dengan 33.000, sekian. Kalau Rp 12.000 ini kali 2,720 sama dengan 32.000, sekian. Kalau 2,5 kilogram maka 12.000 kali 2,5 sama dengan 30.000. Ini kalau asumsinya beras harganya 12 kilo. Oh, 12.000 dapat beras apa Bu? Rojo lele berapa? Pandan wangi berapa? IR yang super 12.000. Nah, IR yang super ya. Ini. Nah, ketika zakat uang ini
Zakat uang ke masjid yang perlu dicatat adalah panitia sebaiknya membelikan beras ya. Ketika ada orang bayar menggunakan uang, maka amil sebagai tangan panjang dari muzaki itu membelikan beras baru ditasarufkan ke asnaf. Maka menurut kami boleh panitia nyambi dodol beras boleh. Siapa tahu ada orang zakat dengan uang beli berasnya sendiri malah dapat 3 ganjaran itu. Ganjarannya sebagai amil, ya terus ganjarannya apa mendapat bati dari jualan beras, juga mendapat asnaf untuk bagian. Nah, iki wis buta bati ngono. Ya. Lalu kapan waktunya zakat? Nah, lalu kapan waktunya zakat? Zakat dimulai semenjak 1 Ramadan sampai 1 Syawal. Ya. Terus yang paling utama sekarang, yang paling utama yaitu pagi hari 1 Syawal sebelum sholat Id. Ini makanya berat, karena utama ya berat, pahalanya juga gede. Beda kita nalarnya habis subuh itu wis papung, wis nganggo sarung lar burda anyar ke wis dienggo iku wis karo klambine gitu. Gak mungkin diberi zakat itu sonjong wae zakat wis bebo, wis siap-siap. Minyak wangi selar gurdane wis dienggo, wis klambine wis seger, ngene wis udah tutut nunggu sholat Id begitu. Padahal mengeluarkan zakat yang utama setelah sholat subuh sampai pelaksanaan sholat Id. Ini yang paling utama. Lalu di bawahnya gridnya itu wajib. Wajib itu ketika seorang muslim menemukan malam 1 Syawal. Ini wajib. Contohnya begini, saumpama Kang Awal istrinya itu hamil. Malam bodoh tengah wengi ngower ngono mbok dijejeg mbok piye kowe iso wae lahir lah. Maka saat itu juga anak itu wajib dizakati. Alasannya apa? Menemukan malam Ramadan. Sekarang kalau ada saumpama mbah kita tengah malam Ramadan meninggal, wajib dizakati apa tidak? Wajib, masih wajib. Karena mbah tersebut masih menemukan malamnya hari raya meskipun sudah setelah itu mati. Setelah itu mati. Yang nomor 3 yaitu boleh. Ya, yang pertama paling utama, kriteria nomor 2 wajib, yang nomor 3 boleh. Nah ini zakat boleh dikeluarkan semenjak 1 Ramadan sampai 1 Syawal. Ini solusi yang mudah, manfaat, anfa, aslah bagi warga, terutama yang anaknya aksar banyak. Anfa, aslah. Anake rolas ngetoke sepisan zakate ya kobol-kobol. Nah, maka boleh dipipil. Maka boleh dipipil semenjak 1 Syawal, 1 Ramadan. Nah, maka ini panjenengan belum ada yang zakat ya? Sudah menerima. Artinya baru tadi kan. Nah kalau saya itu zakatnya 1 minggu, 10 hari. Kemarin 10 hari pertama aku sudah zakat itu. Itu artinya memang kami hanya mengambil pendapat yang boleh karena kami melihat dari sisi anfa karo aslah, manfaat dan maslahatnya. Kami berharap siapa tahu saudara kita ketika kita zakati sedang butuh beras, itu loh, sedang butuh sahur, maka sangat bermanfaat sekali. Lalu haram, makro yaitu 1 Syawal setelah sholat Id sampai menjelang malam 2 Syawal. Lalu hukumnya haram yaitu malam 2 Syawal. Nih, malam 2 Syawal itu sudah haram. Ketika ada orang mengeluarkan zakat pada malam 2 Syawal, maka itu sudah tidak menjadi zakat, melainkan menjadi sedekah. Sedekah ya. Lalu teknis pembayarannya bagaimana? Pembayarannya yaitu menyediakan barang atau uang, lalu diniati, lalu disampaikan, diserahkan zakat fitrahnya kepada asnaf. Itu niatnya bagaimana? Nawaitu hadihi fitrati mantal zamani fitratuhu. Nawaitu hadihi fitrati, atau begini,
Kalau yang lazim di kita, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi. Nah gak bisa Arab, niat ingsun ngetoke zakate anakku lanang karena Allah Ta'ala, niat ingsun ngetoke zakatku anak wadonku Ines, nah niku karena Allah Ta'ala. Begitu niat ingsun ngetoke zakate bojoku, bojo sing ndi ya, ibu jenis siji ya jenenge siapa. Ini teknis pembayarannya. Maka itu diniati dulu atau ketika mau memberikan nggak masalah. Pemene ada orang itu punya beras sejak diniati awal bulan, tapi ngasihkannya menjelang malam hari raya nggak masalah. Mau memberikan juga nggak masalah. Gitu. Yang penting jangan lupa niat. Lalu doa serah terima. Lah ini pemberi, artinya orang yang memberikan zakat doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lalu yang menerima zakat ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahurun wa barakalaka fima abqaita. Semoga Allah memberi pahala dalam zakat yang Anda berikan, menjadikannya sebagai penyuci jiwa dan memberkahi harta yang tersisa. Ini. Maka kalau menerima zakat ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahurun wa barakalaka fima abqaita. Kalau memberi zakat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, penerima zakat ini asnaf. Ada 8 asnaf ya, tapi yang menjadi prioritas biasanya fakir miskin, jelas. Mu'alaf, yaitu orang yang masuk Islam namun niat keimanannya masih lemah, ia diberi zakat agar imannya kuat dan senang dengan muslimin. Orang yang masuk Islam dan kuat niat keimanannya namun ia mempunyai pengaruh kuat orang lain untuk masuk Islam mengikutinya. Ya, nomor 3 ini sabilillah atau sabilul khair. Ini sukarelawan semua sektor kebaikan. Ya contohnya takmir masjid, muadzin masjid, tukang bersih-bersih masjid, ya pesuruh masjid, takmir masjid, ini sabilul khair ini. Jadi panjenengan nanti masuknya itu kalau dapat bagian sabilillah, karena aimin sabilil khair, dikiaskan begitu. Sampean takmir itu dapatnya itu sabilillah. Wah ini sampean sudah takmir, amil, fakir, miskin, muah, banyak malahnya. Yatim sisan, waduh gitu. Ya, jadi sabilillah ini dikiaskan ini sabilil khair, termasuk imam masjid, muadzin, ya orang-orang yang ya ngurusi halal sosial, kemasyarakatan juga, pokoknya bagus ini. Di sini sukarelawan perang, semua sektor kebaikan. Sabilillah mencakup semua sektor kebaikan seperti mengkafani jenazah, berarti tukang galibur, Pak Bayan, Pak Kayim, ini sabilil khair ini. Membangun benteng dan merenovasi masjid. Keterangan dari kitab Fakhrur Razi. Nah ya, ini definisi amal zakat. Waktunya sampai jam berapa ini? Jam 6. Oh 5 menit. Ya. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, pengetahuan tentang zakat, semoga ada manfaatnya. Dan sekaligus kita praktek, nanti materi ini bisa di-share di takmir masjid atau ke masyarakat, biar masyarakat itu membaca dalam bentuk gambar, tentu lebih menarik. Monggo tolong dipotong-potong begitu biar nanti menarik bagi masyarakat, sehingga ini pas, konteksnya pas kita karena mau membayar zakat ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya kurang lebihnya kami akhiri, saya mohon maaf ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita akhiri wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.